Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesadaran dengan ini insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Alhamdulillahilladzi abaddal islama fi nusantara bi'ilmil ulama'i wal muta'allimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Rasulil huda wal insaniyah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'i wa kulli man nasarahu wa walah min yaumina hadza ila yaumin nahdah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, nafa'ana Allahu wa iyyakum bidzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu wa ta'limahu wa ta'allumahu wa tadrisahu wa tafhimah. Innahu jawadun karimur raufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-yaqina bi kalamikal karim, kalamun qadimun la yamallu sima'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyyah, wa bihi nashtafi min kulli da wa nuruhu dalilun liqulubina hina jahlina wa khairatina. Fa ya rabbana matti'na bi sirri hurufihi wa nawwir bihi qulubana wa sam'ana wa maqlatana. Allahumma inna hadzal ma'hada ma'haduk wa nahnu 'abduk wa khatimu dinik. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa 'alaniyatana faqbal ma'diratana wa ta'lamu hawaijana fatina su'alana wa ta'lamu ma fi anfusina faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wahdina siratal mustaqim wa ansur ajiza. Allah ibum bi ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyyul aziz. Allahumma rzuqna rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakan fihi min ghairi ta'abi wala masyaqqati wala dhairi wala nasabi minna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ayqid qulubal ulama'i wal muslimin min naumi qutlatihimul amiq wahdihim ila sabilir rasyad. Allahumma ya hayyu ya qayyum ahyi hadzal ma'had darussalam hayatan thayyibah ila yaumil qiyamah. Ahyi jam'iyatan nahdlatul ulama hayatan thayyibah ila yaumil qiyamah bi barakati falanuhyiyannahu hayatan thayyibah faj'al afidatan minan nas ilaihim
warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun warzuqhum quwwatan ghalibah ala kulli batilin wa zalimin wa fahisi wa su'in la'allahum yattaqun. Allahumma ighfir lahum dzunubahum wa kaffir anhum sayyi'atihim warfa' darajatihim wa aslih dzurriyyatahum wa barik tirkatahum waj'al quburahum radatan min riyadil jannah wa la taj'alha hufratan min hufari niran, khususan ila ruhi Kyai Haji Ujang Ishaq Farid waruhi Kyai Acep waruhi Abi Kyai Haji Syaifuddin Juhri waruhi Kyai Haji Raden Uthman Sadang waruhi Kyai Haji Nawawi Sayuran waruhi Kyai Haji Zainal Mustafa Sukamana waruhi Kyai Haji Wahab Musin waruhi Kyai Haji Fuad Musin waruhi Kyai Haji Syihabuddin Muslim wa ghairi dzalik wa usulihim wa furu'ihim wa asatidihim wa talamidihim wa li silsilatihim. Nas'aluka Allahumma bi'ulumihim wa bi manafi'ihim wa bi istiqamatihim husula maqasidina wa yusra umurina umurid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Hadratul kiram, para alimin ulama, para zuama, wa alal akhas Bapak Ketua MUI Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut sekaligus Katib Suriah PCNU Kabupaten Garut, guru urang sadayana, mudah-mudahan ku Allah disehatkeun fisikna, dipanjangkeun yuswana, Ibu Rama Nasami guru urang sadayana, Ceng Nuh Ad-Dawami anu mangrupikeun tokoh Jawa Barat. Alhamdulillah anjeunna ngemban Nahdlatul Ulama di tingkat provinsi Jawa Barat anu ayeuna alhamdulillah parantos naik janten pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kukituna mudah-mudahan anjeunna khususna keluarga besar pada umumna malah urang anu mencintai karanjeunanana, mudah-mudahan sadayana paranjang yuswa, dipaparin kesehatan, dipaparin kabarokahan, oge mudah-mudahan urang sasarangan sareng ulama amilin imamil muttaqin bari dipaparin keturunan anu saroleh. Oge ka keluarga almarhum Kyai Haji Ishaq Farid simkuring mah panginten barisipun adi
kanjena bargi kalebet keluarga Chandra, keluarga Eyang Chandra sami anjeuna anu alhamdulillah dina wengi ayeuna teh prinsipna sanes memperingati kematian, karena kematian adalah suatu musibah anu tekedah urang diaktualisasikan. Tapi ieu mah memperingati semangat perjuangan anjeunna sehingga ieu bisa bentenna antawis Rasulullah sareng urang sadayana. Ai Rasulullah mah nu diperingati nate kelahiranana, karena memang Rasulullah dipastikan sebagai pembawa rahmatan lil alamin. Sementawis urang mah teu dimaksud atanapi teu direncanakeun titik tulis diajali anu ku urang kauningan kecuali melalui perjuangan anak nya. Alhamdulillah almarhum Kiai Haji Ishaq Farid leres-leres jalmi anu kaeta santri anu taat, santri anu soleh walaupun dalam keadaan pribumi. Biasanya santri pribumi masuk ayat peribahasa kahiuman bangkong atanapi disebutna santri ngodok. Tapi alhamdulillah almarhum Kiai Haji Ishaq Farid satu acan miang kabantar gedang sareng kanu sanesna dirorompok, alhamdulillah kaetan murid anu taat nya. Gini tampakna alhamdulillah selama 30 tahun tikawin tahun 80-an ku Gusti Nu Maha Suci dipapari kamaslahatan kamanfaatan sehingga anjeunna selama hidupna leres-leres sanes taqdimul maslahatid datiyah, tapi leres-leres taqdimul maslahatil ammah anal maslahatid datiyah, mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Terutama anjeunna pangrupikeun sosok ulama, sosok kiai anu leres-leres membentengi organisasi ulama yang kita kenal dengan Nahdlatul Ulama. Saur sejarah atanapi biografina anjeunna kantos janten Rois Surya di kecamatan MWC kecamatan Cisurupa. Lajeng anjeunna nuju janten pengurus di cabang Kabupaten Garut. Ieu leres-leres kiprah anjeunna demi limaslahatil ummah parantos biasa nyandang manfaat kanggo masyarakat umat Islam Garut nu aya di sekitarna. Kukituna anu pupus teh mung fisikna, mung jasadna. Adapun ruh nama insyaallah anjeunna kalebet kana bagian dina ayat wala tahsabanna alladzina kutilu fi sabilillahi amwatan bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Ulah boga rasa, ulah boga sangka jalmi-jalmi anu pupus dina ngabela agama Allah dianggap pupus, tapi justru bal ahyaun mereka itu adalah hidup.
Dari mana rizkinya? Saur Allah, yurzakun dirizkiana teh indara bihi. Jadi kehidupan anjeunna sanes hidup secara adiyah, sanes tuang secara adi. Anu urang mah tuang teh ku adat, tuang kangge jagjag, jagjag kangge usaha, usaha kangge ibadah, ibadah kangge tuang, tuang kangge ibadah, terus gitu sanes. Tajanten urang mah melalui naon heula kasan heula. Tapi aranjeunna hayatun barjahiyatun la ya'lamuha illallah, hidup secara barzah anu moal aya nu uninga kana eta kehidupan kecuali Gusti Allah. Ku kituna mudah-mudahan anjeunna mun teh mah aya kalepatanana mugi-mugi dihampunten ku Gusti. Upami janten catatan amal soleh kalayan mudah-mudahan janten amal soleh ku kituna mudah-mudahan ieu tirkahna buktosna pondok pesantren namina ge Darussalam. Mudah-mudahan ieu pasantren sing salamet salalamina sekalipun pucuk pendirina parantos aya di alam barzah, tapi mudah-mudahan generasina teras majeng. Kalayan simkuring ngayakinkeun kalawan satu yakin-yakin nami pasantren anu selama hidup kiaina ngabela Nahdlatul Ulama, insyaallah pesantren bakal hidup terus, bakal hidup terus. Margi mualfat naon anu didawuhkeun ku Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, barang siapa yang mengurusi NU itu adalah muridku, dan insya Allah ketika matinya akan husnul khotimah, dan pesantrennya pun insya Allah, karena yang bertanggung jawab pesantren itu jelas-jelas ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Sebab pesantren Darussalam ini sekalipun simkuring mantau secara jauh, insya Allah pesantren ieu kalebet kana pesantren NU, kalebet kana pesantren NU. Naon cirina buktosna ieu pesantren teh dilebetna prinsipna adalah kutubut turos, hartosna mempelajari karya tulis para ulama. Janten sanes pesantren naon ambil secara pintas, secara singkat. Ayo nama nuju musim, nuju tren, rumah tahfidz, pesantren tahfidz, eta mah sanes produk ulama Indonesia. Tapi produk ulama Indonesia adalah pesantren yang di dalamnya ada kutubut turos, hartosna kita kuning, baik itu di bidang tauhid, di bidang fikih, di bidang tasawuf, bahkan tata bahasa, dari mulai kitab Jurumiyah, Ibriti, Yaqulu, Alfiyah, Jauharul Ma'ani, bahkan kitab untuk penggalian fikih yang disebut usul fikih, penggalian tentang hadis disebut ilmu mustalahul hadis,
insya Allah pesantren itu bagian daripada pesantren yang mempelajari kutubul turas. Leres teh di dia ngaraos jurumiyah, ngaraos takrib, ngaraos sulamun aja, ngaraos sapina, ngaraos tijan. Nah itu merupakan ciri khas pesantren Nahdlatul Ulama. Jadi bukan tahfidz saja, tapi di dalamnya ada pemahaman, karena fikih itu diartikan dengan al-fahm. Sanes mung sakadar hafal tapi memahami. Kituna insyaallah simkuring ka saya yakin ieu pesantren bakal maju teras. Anu kadua fakta simkuring ieu mah sakedik pengalaman ketika di kantun kupun bapak 2013 simkuring kumaha carana pesantren tetap utuh. Yang simkuring ngayakeun rihlah ke pesantren nu aya di Jawa Timur, pesantren anu latar belakangna NU, pesantren yang disebut dengan pesantren Jombang, pesantren Krapya yang aya di Jawa Tengah, ke pesantren naon Tilas Muktamar Jawa Timur teh hilang deui, pesantren Lirboyo, oge pesantren Sunan Derajat, bahkan ka pengurus PWNU Jawa Timur. Ternyata kesimpulan dari para kiai Jawa Timur, anjeunna bil anjeunna nyarios, Tebu Ireng itu kecil, Jombang itu kecil, Sunan Derajat itu kecil, Lirboyo itu kecil, walaupun santrinya puluhan ribu, alumninya di mana-mana, tapi yang besar adalah Nahdlatul Ulama. Dalam artian sebesar apapun pesantren, tapi kalau tidak mau mengerusi NU katanya itu kecil. Tapi sekalipun pesantrennya tidak seberapa, apalagi pesantren Darussalam ini yang lahirnya baru 30 tahun atau ya 25 tahun. Tapi ketika kiai-kiainya ingin mengurusi NU dan alhamdulillah mengurusi NU, maka itu harapan besar pesantren itu akan terus maju. Percanten tuh Pak, percanten tuh Bu. Nah, kaupami ibu percanten karena pernyataan iya, maka dipastikan nu hadir di dia penuh tanggung jawab bagaimana caranya pesantren dia tetap utuh. Karena yang hadir di sini jelas adalah warga Nahdien. Setuju? Ibu sok kunut, ibu osok tahlilan, berarti ibu punya tanggung jawab, bapak punya tanggung jawab, anggota Banser pun punya tanggung jawab untuk meneruskan estafeta pondok pesantren Darussalam. Untuk itu cilaka janten antawis pesantren dengan warga Nahdien teh merupakan kal jasadil wahid.
Bahkan hakikat NU adalah pesantren. Bahkan pesantren merupakan lingkaran NU terkecil, dan organisasi Nahdlatul Ulama adalah merupakan wadahnya pesantren-pesantren. Maka jelaslah pesantren dengan Nahdlatul Ulama, tapi awas pesantrennya yang di dalamnya ada kutubun duros. Maka itulah pesantren asli produk ulama-ulama Indonesia. Ulama-ulama Indonesia. Cinta Indonesia, Bu? Cinta? Ayo kita menyanyikan Hubbul Waton. Musim kuring di tadi teka kuping nyanyian Mares Hubbul Waton. Tanya teu acannya. Yo, ya lalu waton, ya lalu waton. Hubbul waton minan liman walatan inhadu ya lal watan ya lal watan ya lal watan. Hubbul watan minan liman walatan inhadu. Indonesia biladi antaun kullu mayyatika yauman kullu mayyatika yauman. Pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanmu, jangan merenggang nasibmu, bangkitlah maksaku. Pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanmu, jangan merenggang nasibmu. Indonesia negeriku, engkau benci warna-warnaku. Siapa yang mengancammu kan binasa di bawah dirimu. Siapa yang mengancammu binasa di bawah dirimu. Kalau mendengar sambutan dari Bapak Presiden, siapa presiden kita? Insinyur Haji Joko Widodo. Ketika menyampaikan sambutan di istana, mudah-mudahan Mares Yalal Waton ini menjadikan lagu kebangsaan kedua setelah Indonesia Raya. Maka alhamdulillah yang mengenal, yang mengumandangkan Mares Yalal Waton ini bukan hanya umat Islam, tapi non muslim pun menyanyikan, mengumandangkan lagu Yalal Waton. Itu secara tidak sadar mendakwahkan Islam di mata mereka-mereka yang belum muslim. Setuju? Setuju? Jangan orang NU mah pinter gitu. Itu hasil daripada Harlah NU yang ke-99 kalau diambil dari bulan Hijriah, yang kebetulan peringatan Harlah NU yang kedua yaitu dilaksanakan
di pelabuhan Bajo. Bajo itu di mana? Di NTT. Yang jelas Kepulauan Bajo adalah mayoritas adalah orang-orang Kristen. Karena tidak ada yang bisa melantunkan nyanyian Jalal Waton, maka akhirnya katanya meminta kepada, kalau di NU Muslimat atau Patayat ya, kalau di Kristen apa ya, meminta untuk menyanyikan lagu Jalal Waton. Dan ini ternyata cukup disambut dengan begitu hangat. Insya Allah dengan dakwahnya Nahdlatul Ulama, dengan cara China herang lautna benar, insya Allah NU tetap jaya, NU tetap berkibar di bumi persada Republik Indonesia. Ibu bapak hadirin rahimakumullah. Jadi kepergian almarhum Kiai Haji Ujang Ishak Farid ini tidak pergi begitu saja, tapi justru menanamkan athar atau tapak. Kenyataannya ibu bapak hari ini, malam ini siap untuk memperingati semangat perjuangan beliau setelah kematian, memperingati perjuangan setelah kematian, agar pesantren ini tidak luntur, agar pendidikan pesantren ini tidak pudar. Karena terus kita tengok, karena kita terus perhatikan, yaitu seluruh para jamaah, para alumni, para simpatisan, sampai nanti hari kiamat pesantren ini mudah-mudahan terus maju. Yang paling bertanggung jawab untuk kemajuan pesantren ini adalah senior-senior yang dilahirkan dimulai berdirinya pesantren ini. Kalau tadinya di satu desa yang pesantren kesini itu 1 orang, maka minimal sekarang harus jadi 2 orang. Dari mana itu dasarnya? Iyyakum minkum isyruna yaglibuna mi'atain. Ketika ada 20 santri, kalau dulu ya bukan santri tapi muslimin, maka harus bisa membawa jadi 200. Berarti 1 orang harus membawa 10 orang. Tapi jika tadinya sudah ada 200, sudah ada 100, maka harus menjadi 200, berarti 1 berbanding 2. Nah, kita tidak usah bertanya tentang asbabul wurudnya ya, asbabul nuzulnya, tapi indikasi ayat berarti menunjukkan Islam itu harus maju, pesantren itu harus maju. Maka yang memajukan pesantren justru adalah alumni, justru adalah alumni. Kalau alumni di sini sudah ada 500, berarti harus melipat gandakan jadi 1000, insya Allah. Makanya alumni harus bertanggung jawab. Insya Allah semua alumninya bertanggung jawab, asal alumninya jadi pengikut Nahdlatul Ulama. Jadi bisa diartikan
kalau tidak ada alumni yang memasukkan pesantren ini berarti sudah keluar dari NU-nya. Setuju? Setuju? Karena jelas Kiai Farid ini adalah sosok ulama, sosok kiai yang jelas-jelas taat hormat kepada kiai. Maka santrinya pun insya Allah hormat dan taat. Karena Kiai Farid ini adalah bagian dari alumni Baitul Hikmah, maka alhamdulillah ayahanda almarhum Kiai Haji Saifuddin Juhri menitipkan dalam wasiatnya harus jadi NU, mewasiatkan kepada santrinya, alumninya, masyarakatnya, sekali lagi harus jadi NU. Maka jelaslah, karena yang dititipi NU itu bukan kayak Syekh Farid saja, termasuk ketua MUI, termasuk guru kita yang walaupun sekarang sudah ada di tingkat PBNU, tapi insya Allah beliau akan selalu membimbing Nahdlatul Ulama dari mulai tingkat ranting MWC, PC, PW, apalagi PB, karena beliau sekarang jabatannya di PBNU. Kita doakan mudah-mudahan sehat walafiat. Jadi sekali lagi saya titipkan kepada para mukimin-mukiman, alumni pondok pesantren Darussalam ini untuk terus menjaga nama baik alma mater pondok pesantren Darussalam. Apalagi namanya Darussalam, sesuai dengan julukan negara kita. Negara kita ini bukan negara yang mengatasnamakan agama, bukan negara Islam, bukan negara Katolik. Betul? Betul? Dan bukan pula sekuler. Tapi jelas yang kita ambil, negara kita ini dinamakan Darussalam. Apa yang menjadi pemersatu dalam Darussalam di Indonesia? Karena ada 4 pilar. Inilah yang membawa keselamatan Indonesia sebagai tanggung jawab dalam menjaga NKRI. Karena ada Pancasila, karena ada Undang-Undang Dasar 1900, ya pokoknya kita singkat PBNU, Pancasila. B-nya Bhinneka Tunggal Ika, N-nya NKRI, dan U-nya adalah Undang-Undang Dasar 1945, tepat dengan nama PBNU kita. Kalau PBNU di NU adalah pengurus besar Nahdlatul, tapi kalau secara skup nasional PBNU adalah sebagai Pancasila, N-nya adalah NKRI, B-nya adalah Bhinneka Tunggal Ika, dan U-nya adalah Undang-Undang Dasar 40. Maka alhamdulillah negara kita dalam keadaan aman, amin, sejahtera, damai. Walaupun sekarang katanya susah minyak, susah terigu, itu mah oknum lah, itu mah apa?
oknum biasa yang ingin mencari perhatian untuk menjelek-jelekan pemerintah kita. Kita doakan mudah-mudahan pemerintah kita diberikan kesolehan, diberikan kemaslahatan. Maka berangkatlah dari pondok pesantren. Berangkat dari mana? Dari pondok pesantren. Karena di pondok pesantren adalah 3 prinsip. 1, takwinu jilid muslimin jadidin yafhamul islama fahman shahihan. Untuk mencetak kaderisasi muslim yang betul-betul muslim yang hebat, yang jadid, yang baru, di mana muslim itu adalah yafhamul Islam, memahami Islam, fahman shahihan, dengan pemahaman yang benar. Maka alhamdulillah pesantren Darussalam ini tidak cukup hanya Quran, tidak cukup hanya hadir, karena kita bukan orang Mekah, bukan berbahasa Arab, tapi kita adalah orang Cisurupan yang bahasanya bahasa Sunda. Maka dalam memahami agama kita pelajari tutur ras, kita pelajari ilmu nahwunya, kita pelajari ilmu sorofnya, kita pelajari ilmu ma'aninya, kita pelajari ilmu bayannya, kita pelajari ilmu mustalahul hadis. Maka kita bermadhab untuk mencari kemudahan dalam pegangan beribadah. Coba upami orang Cisurupan ujung-ujung nerangkeun Quran bari teu apal mata. Leres teu? Bade kumaha? Nerangkeun Quran teu apal nahwuna. Nerangkeun Quran teu apal sorofna. Leuheung urang Arab, orang Cisurupan bade kumaha? Maka bagi bangsa Indonesia, warga masyarakat Cisurupan pada khususnya, kita wajib bermadhab. Artinya mengikuti pendapat para ulama. Itulah cara memahami agama dengan fahman shahihan. Begituna mudah-mudahan sekali deui ieu pasantren ieu poin kahiji mendoakan pertama kepada almarhum Kiai Haji Ishaq Farid, mudah-mudahan di dalam arwahnya, di dalam barzahnya diturunkan rahmat dan magfirah, dan pesantrennya mudah-mudahan jaya terus, maju terus, santrinya tambah terus, kualitasnya meningkat terus. Karena yang kita pegang adalah doa yang tadi saya sampaikan. Coba ikuti semua. Allahumma inna hadzal ma'hada ma'haduka wa nahnu abduka wa khatimu dinik. Ya Allah, bahwa sesungguhnya pesantren ini adalah pesantren Kau ya Allah, bukan pesantren ajengan Farid, bukan ajengan siapa yang meneruskan, bukan pesantren Kiai Nizam, bukan pesantren kepunyaan Bapak MUI, bukan kepunyaan Ketua NU atau Rois Suriah NU, bukan. Mereka itu akan mati, tapi ini langsung
dititipkan kepada Allah yang hayyun la yamut. Beliau Allah mati, hidup tidak akan mati. Coba upama dititipkan kajengan parit, kiai paritnya parantos pupus pasantrennya ngiring pupus naudzubil. Tapi karena ini adalah dititipkan kepada Allah, maka Allahnya hayyun la yamut, hayyun la yamut, hidup tidak akan. Maka insya Allah sepanjang pesantren dititipkan kepada Allah, pesantren ini tidak akan mati, karena yang dititipannya tidak akan mati. Diidghamkan pesantren kepada Allah, maka pesantren sebagai mudgham, Allah sebagai mudgham fi. Wa tiqimli mislenawiya zaidun ufa. Jadi memasukkan ruh pesantren ini bukan kepada keluarga, bukan kepada kiai, tapi langsung kepada Khalik, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa fungsi keluarga? Dalam hal ini adalah Kiai Nizar. Maka fungsi Kiai Nizar beserta keluarga, wa nahnu abduka, statusnya adalah hamba Allah. Kalau namanya hamba, kan abdun itu masdar, hamba Abdullah, wa nahnu abduka, hambanya Gusti. Kalau abdun itu adalah masdar yang mesti ada hubungan isim sifat, baik isim fa'il maupun isim maf'ul. Berarti ada abid, ada ma'bud. Siapa abidnya? Yaitu Kiai Nizar beserta keluarga. Siapa ma'budnya? Adalah Allah. Apa yang menjadikan substansi pesantren dalam ibadah adalah untuk kemajuan pesantren. Jadi ibadahnya melalui pesantren. Jadi pesantren ini bukan dijadikan makosid, tapi pesantren dijadikan wasail. Pesantren bukan dijadikan makosid, apalagi pesantren untuk hidup. Kalau pesantren untuk hidup, ya pesantrennya rongsan, becek. Tapi kalau hidup untuk pesantren, pasti pesantrennya akan maju. Jadi kita buang jauh-jauh istilah pesantren untuk hidup. Tapi supaya pesantren ini maju terus, maka dibalikan, hidup adalah untuk pesantren, bukan pesantren untuk hidup. Kalau pesantren untuk hidup, celaka pesantrennya, nanti pejet. Terus debat. Tapi kalau kita punya prinsip hidup itu adalah untuk, yakni pengabdian kepada Allah untuk kemajuan pesantren, insya Allah ibadahnya ka Allah, ku Allah panguruskeun pesantren bakal maju. Setuju? Setuju? Wa nahnu abduka. Dan wa khadimu dinika, yang menjadikan khoda peladennya agama Allah, apalagi meladeni ulama-ulama Nahdlatul Ulama, meladeni Islam Ahlussunnah wal Ahmadiyah, meladeni Islam Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Makanya harus dibaca oleh semua santri. Allahumma inna hadzal ma'hada ma'haduka wa nahnu abduka wa khatimu dinik faghfir lana dunubana
wa kaffir anna sayyiatina wahdina siratal mustaqim wamsurna nasran ajiza. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Cekap sakitu. Lan. Cekap sakitu. Oh gitu. Atos. Oh terus. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, kita umat Islam gencar ketika datang bulan-bulan yang bersejarah merayakan hari besar. Alhamdulillah, di negara kesatuan Republik Indonesia, pemerintah sangat peduli memberikan peluang bebas untuk merayakan hari besar, baik itu hari besar nasional dengan singkatan yaitu PHBN, peringatan hari besar nasional. Bahkan kalau PHBN, alhamdulillah, dunia pesantren, warga santri, kelompok sarungan mendapatkan kehormatan yang tinggi oleh pemerintah Republik Indonesia. Bapak Insinyur Jokowi memberikan hari santri nasional, hari santri nasional tanggal 22 Oktober. Itulah perlu kita banggakan, perlu kita abadikan, perlu kita indahkan dengan sebutan HSN, Hari Santri Nasional. Bagaimanapun pemerintah menyadari bahwa negara ini bukan karena kekuatan TNI, bukan karena kekuatan Polri, tapi hakikatnya secara manusia adalah kekuatan para ulama. Setuju? Negara ini bukan kekuatan karena ada TNI. Negara ini bukan kekuatan karena ada Polri, tapi negara ini kekuatan karena ada ulama. Kenapa ulama punya kekuatan? Karena yang menggerakkan masyarakat adalah ulama. Betul? Coba lamun bapak digerakkan ku camat, digerakkan ku pak bupati, paling-paling berupa panasan. Tapi kalau ulama menggerakkan rakyatnya, pasti dibawa ke masjid, pasti dibawa ke pengajian, di mana pengajian masjid itu adalah satu-satunya sarana untuk mencari keamanan dunia, untuk mencari keamanan bangsa. Jadi lamun teu aya kiai, mun teu aya umat Islam, mun teu aya santri, negara ini akan hancur. Mana fakta napa? Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis qudsi,
inni la ahimmu adzaban ila ahlil ardi. Sungguh kami akan menghancurkan bumi ini. Itu dalam hadis qudsi. Tapi faidza nadartu min umaril masajid, kata Allah, ketika aku melihat orang-orang yang sedang memakmurkan masjid. Dua, wal mutahabbina fiyya, orang yang saling mencintai di jalan kami. Tiga, wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang suka memohon ampunan di waktu sahur. Maka kata Allah, sorobtu adabi anhum, maka aku akan belokkan siksa dari umat itu. Kalau kita lihat di negara kita, yang jelas mewakili daripada hadis itu, yaitu pertama tadi adalah umarul masajid. Dua, wal mutahabbina fiyya, saling mencintai di jalanku. Tiga, wal mustaghfirina bil ashar, itu pintunya adalah pesantren. Leres deh. Pintu yang memberikan didikan, pelajaran, bimbingan tentang takmir masjid, tentang mutahabbina fiyya, tentang istighfar di waktu sahur, itu pembelajarannya dari mulai jadi santri. Terus deh, di osok itu, osok ada, osok naos Quran sate acan waktos, ngangge speaker, sip kuring terlepas dengan kasus sekarang masalah Menteri Agama. Yang jelas tentang takmir masjid tidak bisa dilaksanakan dengan begitu saja, melainkan ada pendidikannya, melainkan ada wiridnya, kebiasaannya. Siapa itu yang membiasakan menghidupkan masjid? Ya santri, belajar di pesantren. Terus di pesantren diajar bacaan sholawat, dikumandangkan di pengeras. Leres tak? Belajar membaca asmaul husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, Kudus, ya Salam, ya Mumin, ya Muhammad, ya Azizu, ya Jabbar, ya Mutakabbiru, ya Khaliqu, ya Bari, ya Musawwiru, ya Ghafaru, ya Qahhar, Wahhabu, ya Razzaq, dan seterusnya. Itu tidak mungkin kalau tidak belajar di mana? Di pesantren. Apalagi belajar adab. Makanya tidak usah terhebohkan dengan yang sekarang sedang ramai. Teruskan saja pesantren memakmurkan masjid dengan mengumandangkan berbagai suara-suara Allah melalui pengeras suara. Setuju? Setuju? Apalagi ada? Apalagi? Namun ada memahami tentang rahasia di dalam adat. Kudu naudzubillah. Idza sami'tumul mu'adzina faqulu misla ma yaqul thumma sallu alayya summa sallu liyal wasilah halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Oyong lebat surga, oyong selamat di akhirat. Tarikeun adab
tarik ke ada. Ada apa rahasia dalam adzan? Idza sami'tumul mu'adzina, rek kumaha kupingna hari kur di masjid bungkul mangagorowo. Tapi ketika pakai pengeras, tiditu pengeras dia pengeras piraku jelema arek cicingin wae da lain hayang. Terus perintah Nabi tatkala kalian mendengarkan adzan, faqulu misla ma yaqul, maka hendaklah menjawab adzan. Jadi wajib faqulu teh kapan fil amar, pakai parobit jawab, sabab jadi jawab ida. Wah, sim kuring isin kedah ranggeun kitu mah. Margi dia cat kasadang, caket ka mana lah. Faqulu maka kudu ngajawab. Kumargi kitu mendengarkan adzan teh hormatna kun leuwih hormat daripada mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kudu cicing. Mulai masa balik dari Indonesia Raya meni sidekep anu adzan kala-kalarane. Terus teh ketika dikumandangkan lagu Indonesia Raya itu harus isghar karena kata-katanya luar biasa. Tapi bagaimanapun martabat Indonesia Raya di bawah kalimat adzan. Terus teh Indonesia tanah airku, tanah tumpah, semangat atuku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah, hiduplah bangsaku, rakyatku, bangunlah jiwa kita. Ya, teringat apa lebah kalimat bangunlah jiwanya. Daya manjigana teh gireun-gireun. Padahal kalimat bangunlah jiwanya berangkat dari adzan itu. Leres teh. Ngabangun fisik jeung ngabangun jiwa mana nu paling berat? Ngabangun jiwa. Karena kita ini insania bukan satonia. Insania itu menitik beratkan kepada mental. Nah, mentalnya dari mana? Dari masjid atau dari terminal? Mentalnya itu dari perapatan atau dari pengajian? Maka jelaslah tak mungkin bisa menghidupkan secara jujur kalau tidak ada kejiwaan yang jujur. Kejiwaan yang jujur terdapat pada keimanan. Keimanan terdapat dalam pelaksanaan sehari-hari. Hayya 'alas shalah. Anu jujur mah berangkat ke masjid. Makanya kata Rasul, faqulu mislama yaqul. Maka jawablah apa yang diucapkan dengan muadzin tadi. Allahu akbar, Allahu akbar. Jawab. Ulah sakali atuh. Allahu akbar, Allah. Kada ada sanes takbir demo. Allahu akbar, Allahu akbar.
Asyhadu an la ilaha illallah. Itu pernyataan tauhid. Takbir itu pernyataan bahwa tidak ada akbariyah kecuali akbariyahna Allah. Teknologi ayat di bawah Allah, kecanggihan ilmu pengetahuan ayat di bawah tangan Allah. Makanya mana yang paling hebat di muka bumi? Walaupun kita berangkat dari Amerika, kita berangkat datang dari ITB, kalau kita bandingkan dengan akbariyahnya Allah, maka sekecil apapun tidak ada bandingannya. Wa idza hasalal insan 'alal mukhtara'at an tariqatil ulumi wa teknologiya baina hadhil mukhtara'at min akbariyatillahi ta'ala. Apabila di dia sekolah naon MTS di dia sekolah dacar. Jika seseorang sukses karena ilmu pengetahuan, jika seseorang sukses karena teknologi, pertanyaannya, mana kehebatan hasil ilmu pengetahuan, mana kehebatan hasil teknologi min akbariyatillahi ta'ala dibandingkan dengan maha akbarnya siapa? Terus teknologi maju, pengetahuan umum maju, nah tiasa atasi corona di kayuna saha. Berarti ini harus dijawab, ada apa di balik corona? Akbariyah Allah jelas-jelas. Siapa yang bisa menandingi kehebatan Allah? Lahu ma bis samawati wa ma fil ardh. Anjeunna pisan nu ngamiliki bumi jeung langit. Makanya ketika takbir itu harus tersentuh. Jangan cuma tersentuh dengan suaranya karena sang kekasih. Nu adana jahit jante kabogona, nu dikupingkeun teh walarana teh sanes ningali adana. Kan kitu wae santri mah. Terus teh tadi getah cenah. Saat wadah lah api-api kan gitu. Terus teh nampakna kitu pengalaman. Kemudian ketika dikumandangkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah, itu adalah kalimat tauhid. Kenapa disebut kalimat tauhid? Karena di situ ada nafi dan isbat. Mana nafi? La ilaha. Mana isbat? Illallah. Saur dina jurumiyah upami aya illa cicing sabada nafi nudungkeunana kana musbat, berarti ikho. Asyhadu an la ilaha, menghilangkan dari sebuah ma'bud di selain Allah. Teu aya sifat syirik, teu aya sifat takabur, teu aya sifat syubhat. Siapa yang bisa memasukkan inti daripada itu kecuali kalimat innallah adalah hanyalah Allah. Miftahul jannah. Hoyong lebat surga. Hoyong lebat surga. Kuncina la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Alaisa la ilaha illallah miftahul jannah.
Bukankah kalimat la ilaha illallah itu adalah kunci surga? Jawab, ma min miftahin illa walahu asnan. Jika dikatakan kunci, bisa disebut kunci kecuali kalau punya asnan. Apa asnannya? Gigi. Naon asnan teh Bu? Apal gigina kunci. Nareges geningannya. Mun kuncina teu kitu moal lebet-lebet acan komo diputerkeun moal biasa. Wah, canggih kunci. Jadi la ilaha illallah itu adalah kunci surga. Apa gigi daripada kunci dalam la ilaha illallah? Yaitu al-ilmu bimaknaha an-nafyu wal isbat. Kita harus tahu mana makna nafi dan mana makna isbat. Mana nafi la ilaha, mana isbatnya illallah. Itu dalam bentuk tauhid. Makanya ketika adzan itu harus diperhatikan. Ini mah orang bahasa adzannya lah. Kemudian kata muadzin, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau itu tidak menggunakan kata qasar, berarti intinya adalah mutaba'ah kepada Rasulullah. Kenapa mutaba'ah kepada Rasulullah? Karena tidak ada syariat yang bisa diterima oleh Allah kecuali syariatnya Nabi Muhammad. Mutaba'aka utusan dinalaku lapa utusan tepat di mana kempelan di masyar poe kanalan mugi kanjeng kersanya bat di payunen sing janten wusul. Tah itu Islam Nusantara. Itu naon? Islam Nusantara. Ibu-ibu mah teu kedah muka hadis lah karunya cekape ngana dongkeun gitu. Ngan lamun santri naon? Darussalam eta mah jelas kedah dibuka kitabna tarkibanana. Terus dah. Tah itu kecerdasan ulama Indonesia. Cara yang beda tapi tujuan sama. Ulah sabalikna. Caranya sama tapi tujuan beda, nantinya celaka. Kalau NU cara yang beda tapi tujuan sama. So lamun ayeuna aya ajengan diruksa sok sanaos benten pasantrenna pasti orang NU bakal turun kabeh. Terus teh beda jeung budak sakola, budak saloka, budak sakola kan tawuran ieu asal dibayar cenah gitu. Ieu mah janten asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu adalah mutaba'ah. Sebab saur para ulama man yadai ma'allahi halatan tukhrijuhu anil ilmi syar'iyyi fala taqrabanna minhu fa innahu mubtadi. Mun aya jalmi geus dugi kana makom salikin makom naon makom arifin tapi thariqahna teh kaluar tina ajaran Rasulullah, maka fala taqrabanna minhu ulah deket-deket jeung jelema kitulah. Fa innahu mubtadi'un, sabab itu adalah orang bid'ah.
Dan mawi thariqah nu paling lurus thariqah mencari ilmu. Terus teh ariku ilmu mah insyaallah bakal lurus gitu. Kemudian bahaya ala sholat. Tanya bahaya ala sholat benten dijawab. Itu hayya ala sholat, ayolah hayya ala sholat. Tapi di warung kumaha? La haula. Sebab hayya ala sholat adalah al-qiyam bi muqtados syariat, untuk melaksanakan tuntutan syariat, yaitu sholat. Nah, cenah kala dijawab kula haula, ari urang teh maf'ul atawa fa'il, urang teh nu kuat atawa nu dikuatkeun. Dikuatkeun. Urang teh pinter atawa nu dipinterkeun. Nah, kumargi urang mah lain fa'il, lain subjek, tapi objek, maka segala-galanya kembalikan kepada Allah. Dijawab dengan kalimat la haula wala quwata sebagai inti daripada iyyaka na'budu al-qiyam bi muqtados syariat, tuntutan di Allah untuk melaksanakan syariat, tapi prakteknya diucapkan dengan la haula wala quwata illa billah, karena kita bukan kuat tapi dikuatkan, kita bukan pintar tapi dipintarkan, maka kembali kana wa iyyaka nasta'in sebagai al-wafa'u bihaqil haqiqah. Kantos janten teu kieu hayya 'alas shalah, ayolah salat. Aduh, sombong kan eta mah nya. Tapi la haula wala quwata, teu aya daya upaya jeung teu aya kakiatan iwal ti ku pitulung saha. Salat ruku, salat sujud, mun ku Allah rukuna teu tiasa dirukukeun, da heuras naonana tuurna riweuhnya banyak nu mawi tiasa dibungteskeun. Aya jelema jagjag di hayya ala sholahat teu naik ilit ka masjid, berarti teu al-wafa'u bihaqil, teu ditulungan taku Allah. Tapi aya jalmi ngalengsan mapahna nganggo itu bahkan diganong, tapi hayang ka masjid tak eta teh ditulungan ku Allah. Leres tak? Nah, makanya dalam ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah tercekap nyebatkeun la ma'budu wungkul, tapi kudu disempurnakeun dengan kalimat wala musta'ana illallah. La ma'buda illallah sebagai wujud dina iyyaka na'budu, wala musta'ana illallah sebagai wujud dina wa iyyaka nasta'in. Nah, saur Rasul tah lamun aya jalmi kersa awaler kitu summa shallu alayya, tuluy sampurnakeun kumaca shalawat ka kami. Allahumma shalli ala Muhammad. Tos kitu summa salu liyal wasilah, sok cenah mangmentakeun ka Allah kana wasilah, nyaeta manjilatun fil jannah la tanbaghi biha illa, teu pantes cenah menang kedudukan di akhirat di surga iwal disimpuri saur Rasulullah anu kurang sok diduakeun ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Tuluy teh wab'atu maqama mahmud, nyaeta di alam mahsyar disebutkeun asy-syafa'atil utsma, nyaeta maqama mahmud teh nyaeta asy-syafa'atil utsma, ketika para nabi disuhunkeun supaya nyafaatan teu aya anu diwidian kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi tah mawi adat teh perlu ditarikeun supados umat Islam biasa ngawaler. Cekap sakitu
ada capek. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.